Ya, kita ketemu lagi di channel Kotak 16 dan kita akan membahas bola dari kacamata bola. Nah, untuk di episode kali ini gue mau ngomongin transfer update dan karena transfer udah kelar semua tanggal 5 kemarin, cuman videonya agak telat. Sebelum itu gue mau ngajak kalian main Binomo. Oh enggak, bercanda. Itu Coach Justin aja. Nah yang pertama ini akan dibikin 2 part. Nah kita di part pertama dulu itu khusus di IPL aja ya. Yang pertama itu Arsenal itu mempermanenkan Pablo Mari, oke. Cedric Soares itu biasa aja ya, tapi oke lah untuk jadi pesaingnya Hector Bellerin. Terus ngambil Willian gratis dari Chelsea. Nah ini pembelian yang smart menurut gue ya, karena Willian ini kan walaupun umurnya udah 30 ke atas, secara skill maupun performa dia masih oke banget untuk bersaing di Liga Inggris. Terus selanjutnya ada Gabriel Magalhaes, dan memang terbukti sejauh ini pembelian yang oke lah. Terus minjem Dani Ceballos dari Real Madrid. Dan terakhir kemarin dia beli Thomas Partey seharga 50 juta pound. Kan pemiliknya Arsenal ini, Stan Kroenke ini kan pelitnya minta ampun. Jadi cuma ya pemain mahalnya cuma satu ini aja. Padahal sebenarnya dia butuh Aouar. Tapi kalau misalnya Arteta disuruh pilih Thomas Partey atau Aouar, ternyata akhirnya dia pilih Thomas Partey. Karena apa? Karena Thomas Partey ini dari sisi bertahan itu cukup oke. Terus dari menyerang oke juga, karena dia bisa juga lakukan syuting dari lini kedua. Sedangkan kalau Aouar itu lebih ke sisi kreativitas. Jadi ketika harus milih satu, akhirnya Arteta milih Thomas Partey. Terus yang keluar itu ada Hendrik Mkhitaryan, ya itu udah habis ya. Terus Emiliano Martinez, padahal ini kiper cukup bagus, cuman emang Arteta lebih percaya sama Bernd Leno. Terus Matteo Guendouzi dipinjam sama Hertha Berlin. Ini oke karena Matteo Guendouzi ya banyak masalahnya juga. Perangainya attitude kurang bagus. Padahal ini bakatnya oke. Terus Lucas Torreira ini dipinjam sama Atletico, ya oke lah. Karena Lucas Torreira ini selama di Arsenal itu adaptasinya kurang, karena dia bahasa Inggrisnya juga kurang bagus. Ya memang cocoknya ke Italia aja ini. Dan akhirnya Mesut Ozil gak jadi pindah. Selanjutnya ada Chelsea. Nah Chelsea ini kan gila-gilaan di transfer kali ini. Dia beli Werner, Ziyech, Chilwell, Malang Sarr, Thiago Silva, Kai Havertz, dan Edouard Mendy. Dan ini pemain mahal semua karena memang berkualitas semua, kecuali Thiago Silva dari PSG sama Malang Sarr dari Nice. Nah kalau Timo Werner ini kan ya lu tahu sendiri, memang secara permainan itu cocok banget sama Chelsea ketimbang dia pindah ke Liverpool. Terus Hakim Ziyech ini sayangnya dia belum bisa debut di Liga Inggris karena masih cedera, dan patut ditunggu aksinya. Terus Ben Chilwell oke lah, walaupun harganya agak kemahalan. Terus Malang Sarr sayangnya langsung dipinjemin lagi, lupa klub apa tuh. Terus Thiago Silva yang ya kurang bagus lah debutnya di Liga Inggris kemarin, tapi kita nggak bisa ngehakimi dari satu pertandingan aja. Semoga bisa mengangkat performa lini belakang dari Chelsea ya. Terus ada Edouard Mendy yang akhirnya didatangin. Kiper ini kan sangat krusial kalau di Chelsea, jadi nggak bisa sembarangan, dan ini warning banget buat Kepa ya. Kalau Caballero nggak usah dihitung lah. Terus yang pemain yang keluar nih ya cukup banyak yang Ross Barkley pinjemin Aston Villa ya. Ross Barkley kan itu pemain biasa aja, cuma ya underrated lah.
Overrated lah, apa, Ross Barkley itu. Terus gue bahas yang pemain yang masuk aja deh. Everton. Nah, Everton ini sejauh ini dari 4 kali pertandingan menang semua. Pemain yang didatangkan itu adalah Niels Nkunku yang dari Marseille, nggak tahu siapa, Alan dari Napoli, James Rodriguez, Doucouré dari Watford, Ben Godfrey, dan terakhir kemarin Robin Olsen dari AS Roma pinjaman. Dan sejauh ini yang paling menonjol itu James Rodriguez ya. Itu nggak tahu kenapa ini pemain dibuang sama Madrid ya. Kayaknya sih emang masalah pribadi, ngakunya katanya sih skema, tapi ya nggak tahu lah. Tapi seenggaknya ini transfer yang bagus buat James Rodriguez dan Everton karena sejauh ini udah terbukti ya. Cuma kan tim-tim kayak gini kan ya kayak Leicester musim lalu lah, sampai mana sih bisa bertahan di papan atas. Kita lihat aja bisa konsisten apa enggak. Terus Liverpool ini sama aja nih, orang Amerika ini pelitnya minta ampun. Kayak yang punya Liverpool, terus yang punya MU, sama yang punya Arsenal tuh pelitnya minta ampun. Liverpool cuma datangin 3 pemain, Konstantinos Tsimikas dari Olympiakos, Thiago Alcantara, sama Diogo Jota. Tsimikas ini kan kita nggak tahu ya mainnya gimana. Dan kalau pengen bikin dia kayak Robertson, tapi ya kita belum bisa lihat aksinya. Thiago Alcantara, nah ini pembelian yang cukup, yang paling oke lah sejauh ini yang dilakukan oleh Liverpool di transfer ini ya. Karena Thiago Alcantara itu ngasih dimensi berbeda di lini tengahnya Liverpool. Karena pemain ini kan dari sisi bertahan ya cukup oke, tapi dia kan lebih ke membangun serangan yang oke banget. Terus ada Diogo Jota. Diogo Jota ini kan pemainnya tipikal yang winger banget. Dan kemarin sempat diplot buat gantiin Mane, tapi ya kurang berhasil. Ya harusnya dia beli pemain lagi, karena starting 11-nya Liverpool kalau 1 atau 2 pemain yang cedera itu kan langsung menurun performa timnya. Selanjutnya ada Manchester City, dibeli Ferran Torres dari Valencia, Pablo Moreno dari Juve, ini nggak tahu siapa. Terus ada Nathan Ake, terus sama Ruben Dias. Nah, Ferran Torres ini kan lebih tipikal kayak pemain sayap ya. Dan pemain sayap itu di City itu udah banyak. Atau dia lebih menggantikan posisinya Leroy Sané kayaknya nih. Terus ada Nathan Ake, ya emang butuh sih back tengah di City. Cuman kan jadi back tengah di City ini kan gak gampang dengan skemanya Pep yang kayak gitu. Terus ada Ruben Dias, back tengah lagi dari Benfica. Harganya cukup mahal. Ya kita lihat aja ke depannya gimana. Karena gak ada yang bisa dibahas lebih lanjut. Terus ada Manchester United yang di terakhir kemarin langsung beli 4 pemain, tapi yang 2 lagi itu nggak jelas ya. Yang pertama ada Donny van de Beek. Donny van de Beek ini jelek enggak, dibilang bagus juga enggak, ya biasa-biasa aja. Cuma pemain ini kan spesialisasinya tuh dia lebih bekerja keras, punya visi. Tapi kalau secara skill itu masih di bawahnya Bruno sama Pogba. Tapi seenggaknya oke lah untuk jadi cadangannya dari Pogba. Dan dia bisa dimainin sebagai nomor 8 atau nomor 6. Plusnya di situ. Dan dia ini juga jago untuk mencari ruang ya. Tapi jangan disuruh jadi pemain kreatif karena dia biasa aja. Terus ada Alex Telles, ini bagus buat jadi pesaingnya Luke Shaw di bek kiri.
karena biar lebih termotivasi lagi. Soalnya William itu masih terlalu muda ya, belum bisa ya, nggak bikin persaingan ketat lah sama Luke Shaw. Terus ada Cavani. Nah Cavani ini baru pembelian yang menurut gue cukup oke, karena Igalo itu biasa aja. Terus Martial juga nggak bisa selalu diandelin karena mainnya masih angin-anginan. Ini udah oke. Terus Dev Pellistri ya kurang tahu, ini pemain muda dari Penarol ini. Terus dia MU yang keluar yang dipinjemnya itu Andreas Pereira, Diogo Dalot, terus sama Chris Smalling ke AS Roma. Oke. Terus ada siapa lagi nih? Yang terakhir ini ada Spurs. Spurs ini kan yang pemain yang datang kan lumayan oke juga. Emil Højbjerg ya biasa aja. Terus ada Joe Hart, ya pengalamannya oke lah walaupun suka blunder dulu. Terus ada Matt Doherty dari Wolves, Sergio Reguilon, Gareth Bale sama Carlos Vinicius. Matt Doherty oke buat nambah persaingan di bek kanan bareng Sergio Aurier. Terus ada Reguilon ini kan pemain muda yang bagus juga ya, karena dia ini musim lalu jadi bek kiri terbaik di La Liga ya. Terus ada Gareth Bale. Mourinho ini kan paling seneng punya pemain kencang di depan untuk counter attack, karena ya tahu sendiri Mourinho mainnya selalu counter attack. Dan ini pembelian yang bagus. Terus ada Carlos Vinicius, kurang tahu sepak terjangnya, tapi kemarin katanya top skor di Liga Portugal. Dan kalau dengan squad kayak gini Mourinho masih nggak bisa nembus 4 besar, itu bisa dibilang Mourinho itu gagal. Ya kira-kira itu dulu. Kita lanjut ke part 2. Salam kacamata bola.